mayandom yang bergabung ketika berdiri. Pas jongkok kan nih, ini nih terpisah jongkok, terbuka pas jongkok. Pas berdiri ketutup kan, namanya sofa. Mayandomu indal qiyam. Ini tengah-tengah. Jadi kalau misalkan ini goitnya udah melewati ini nih, udah nggak bisa pakai batu. Nah, yang kedua itu hasafah. Hasafah ini kalau di rojul atau di rojul laki-laki itu roksu zakat. Jadi bukan zakat semuanya, bukan. Ya, cuma roksunya aja. Kalau misalkan air kencing itu petikannya udah ke batangnya, nggak boleh pakai batu. Ya, kan cuma roksu zakat. Nah, kalau di yang dimarah itu yang kencing apa yang dimarah? Usulu baulil mar'ah ila madkhali al-dzakar. Ini buat yang akhwat, ya. Yang hasafahnya akhwat itu di madkhal zakar ketika watot, ya. Itu hasafahnya. Kalau laki-laki roksul zakar. Di perempuan itu kalau misalkan baulnya udah nyampe madkhal zakar, baulnya udah nyampe madkhal zakar ketika jima, ketika watot, berarti itu nggak boleh pakai batu. Yang tahu ini akhwat, ya, itu maknanya yujawiz, jangan melewati hasafah atau sofahnya. Sofah itu lubang yang belakang, bukan semuanya. Yang rojul roksul zakar hasafahnya, yang mar'ah usulu baulil mar'ah ila madkhali zakar. Madkhali zakar indal watat indal jima. Gitu. Paham? Makna ini paham? Yes. Ya, Iqra yang ketujuh. Sabi' wa la yusibahu ma'un al-ma'na anna sabi'a min syurut ijza'i al-istinja' bil hajar alla yusiba al-kharija ma'un walau li tathhirihi kama marra. Allah yusibahu ma'un. Siapa yang menemukan masalah di sini? Siapa yang menemukan isyarat Allah yusibahu ma'un? Berarti boleh menggunakan air. Enggak. Masalahnya sama kayak syarat. Enggak. Ada ulama yang iktiraf kenapa ini dijadikan syarat. Ada salah satu di fakih dia ngomong kenapa ada syarat ala yusibahu ma'un. Kalau emang ada ma'un, ada ma', ya pakai air aja, jangan pakai batu. Paham? Kalau misalkan ala yusibahu ma'un, itu ma'un, kalau emang ada ma', ada air, kok pakai batu? Paham? Itu yang jadi iskalnya. Kenapa ada syarat ala yusibahu ma'un? Kalau ada ma', ya udah pakai air aja, jangan pakai batu. Gitu. Tapi dijawab, ini surahnya kayak gini. Surahnya Kaan. Ini tulis di kitabnya yang yusibahu ma'un itu. Nih, surahnya Kaan yastanji. Ya. Kaan yastanji fi duburihi bi hajarin, ya, summa yastanji fi kubulihi bima'in fawasolal ma ila adubur. Kaan yastanji fi duburihi bihajar,
Tsumma yastanji fi qubulihi bima'in fawasala al-ma' ila dubur. Coba. Kayak gimana surahnya? Ini surah ala yusibahu ma'un. Ini coba. Ka'an yastanji fi duburihi bihajarin wa tsumma yastanji fi qubulihi bima'in fawasala al-ma' ila dubur. Coba. Kayak gimana? Jadi ini Sar, mau nyoba nih. Ya coba pada. Ya, ya. Jadi ada orang yang goit, Hmm. terus dia istinjanya pakai aja. Hmm. Nah, setelah itu dia kencing. Hmm. Tapi ketika kencing itu dia istinja pakai ma dan airnya merembes ke dubur. Dan ini di satu waktu. Di Satu waktu ini. Berjam-jam. kadang orang yang goit juga kencing Sar. Ya itu surahnya. Ya. Jadi dibantah nih yang ngomong tadi. Kenapa ada salat dari sibahu ma'un? Ini yang di surahnya. Misalkan ada satu dia pada ulah hajar, ya, pada ulah hajar dia. Kan biasanya dia pada hajar dan sampai kencing juga, ya enggak? Jadi belakang najis, depan juga najis, gitu. Nah, yang belakang dubur, yang BAB ini dia pakai batu 3 kali, 1, 2, 3 beres, paham ya? Sedangkan fi kubulihi yang depan dia pakai air. Kemudian air ini enggak sengaja ngalir ke belakang. Maka istijmar itu enggak sah walau ba'da istijmar. Ya enggak? Ini kan udah beda, sudah suci harusnya. Ya, Karena ini yang belakang ini pakai batu 3 kali. Udah suci dong. cuma pengen bersihin depan. Nah, yang depan ada air dia nemu. Yang depan ini pakai air. Air ini enggak sengaja kena yang belakang. Istijmarnya Istijmarnya batal. Berarti belum suci, pakai air semuanya. Walaupun ini udah beres. Walau ba'da istijmari. Ini surahnya ala yusibahu ma untuk ini surahnya. Karena kata para ulama kalau emang ada ma ngapain pakai batu? Cukup pakai air dong. Ternyata ini yang jadi surahnya. Ustaz, tapi di situ ada mualah nggak ketika Apa? ada mualah? Ada mualah. Ada mualah ya? Ada mualah, masa setelah batu langsung kan ada najis di depannya langsung. Ya makanya ini di satu waktu. Ya, jangan ada fasal, jangan ada jarak. Jeda. Kenapa? Kan yang depannya masih najis. Oke, misalkan yang belakang ini istinja bil hajar jam 2 siang misalkan. Ya. Yang ini belum istinja nih. Pas mau sholat asar, yang dasar ini masih najis. Surahnya ini satu waktu. Setelah ini istinja bil hajar, langsung ini pakai air. Air ini nyampe ke dubur. Itu batal yang dubur. Pakai air di istinja lagi. berarti ulang lagi kan? Ulang lagi. Tapi di sini yusibal kharij, bukannya ini mahal tuh, bukan kharij. Apanya? Ini kalau di yusibal sana kharij Enggak. yang keluar Enggak. mahal berarti. Mahal. Dia alaihi berarti juga mahal. Ya Quran alaihi Mahal. mahal. Di sini tulisan kharij. Ya, Kharij seperti ini. Ala yusibahul kharij ma'un. Ya kan di sini masih nempel kharijnya ada, sisa-sisanya. Tetap kharij, bukan mahal, kharij. Kan masih ada. Istijmar kan enggak ini. Iya, masih ada bekasnya. Paham? Ya, makanya sebutnya kharij. Paham yang saat ini? kalau ada apa? Bukan di satu waktu. Satu waktu Bukan di satu waktu misalkan. ya yang ininya sah berarti. Jadi yang Ya, tapi ini masih najis. Tapi ikmalnya istinja kan dua-duanya. Dua-duanya ikmannya. Silakan. enggak depan doang kan udah kering nih. Bukan maksudnya
pertama pakai batu atau pakai air, tapi satu tempat. Ikmal itu. Karena golibannya kita kalau apa ya buang hajat dua-duanya gimana tuh? Dua-duanya. Dua-duanya apa ngelaksanainnya gitu ikmalnya gimana Kak? Loh, kayak gini. Yang pertama pakai batu di sini 3, pakai air. Di sini batu 3, pakai air. Pakai air. Itu ikmal. Tapi di sini yang surahnya, di sini cuma pakai batu 3 kali, Sini pakai di sini pakai air. Maka ya Berarti kalau misalkan dia ada jaraknya Ustaz, boleh nggak kita basuh pakai air yang anu doang, yang bagian depan doang? Ini Iya. tetap walaupun pakai jarak, kalau misalkan ini pakai air dan nyampe ke sini airnya sama aja. Kecuali ini pakai air, ininya nggak kena. Paham? Kecuali ini depan pakai air, yang belakang udah istijmar itu nggak kena air. Karena di kitab walau ba'da istijmari disebutkan. Walaupun setelah istijmar. Paham yang ini? Surah ini paham ya? Oke Ustaz. Baik. الثامن وأن تكون الأحجار طاهرة. المعنى أن الثامن من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر طهارة الأحجار المستنجى بها فلا يصح بالنجاسة ولا بالمتنجسة. Nah, yang terakhir ini itu batu yang 3 itu atau yang 1 atau yang 2 yang punya 3 sisi itu tohir, suci. Enggak boleh yang najis, enggak boleh yang najis. Enggak boleh dua-duanya. Contoh najis apa? Rausul hayawan. Rausul hayawan misalkan ya. Kotoran hewan itu najis. Walaupun dia beku, dia punya 3 sisi, enggak boleh pakai istinja. Yang najis apa? Yang batu terkena kencing. Batu terkena najis. Ada batu terkena misalkan kencingnya bayi misalkan. Ada orang yang kencing di jalan, itu batunya mutanat, enggak sah buat istinja. Itu ya. Lanjut. Apa? Lanjut. Nanti dulu sunah di adab pada hajah. Adab qadaul hajah. Kemarin cuma sedikit kan? Cuma 5 atau berapa gitu? Ada 7 Tujuh. ada Yang kaifiahnya apa kondisi? Yang kayak memori kodenya ada 7. Kalau Ini yang buat ininya, buat liqadil hajah, buat orang sendirinya, kayak gimana ya? Yang pertama, alla yabula wala yatagawwato fi ma'in raqib. Fi ma'in raqib wa in kasur. Ma'lam yas tamhil. Yang pertama, jangan kencing, jangan qadaul hajah di ma'raqib. Apa ma'raqib? Diam. Ya. Wa in kasur, walaupun banyak. Walaupun banyak. Danau deh, malam yastab. Apa ya istabhid? Yang belum Bahrun. Yang belum air laut. Kalau danau kan nggak apa-apa gede. Ya, ini satu apa? Lima indokit nggak boleh. Walaupun banyak. Nah, banyak ini itu kalau tidak yastabhid, tidak menjadi seperti laut. Tapi kalau air laut luasnya nggak apa-apa. Walaupun rokit. Paham? Yang kedua, wala fi
ma'in jarin qalil. Ya, jangan kencing atau qadaul hajah di ma jari, di ma yang berjalan, ya, tapi sedikit. Paham? Kalau di sini wain kasur banyak pun ini udah nggak boleh makrokid ini. Tapi di sana kalau banyak boleh. Mak jarin kalau banyak boleh. Dobit kasurnya kayak gimana? Dobit kasur di itu yang kulaten. Oh, kurang. Ya, Setiap jariah. seperti jadinya. Itu termasuk goit sama baul ya? Ya. Ala ya budak pada terkawat. Ya, baru sama. Goit. Yang ketiga, wala ini dua ini ya. Biasa. Wala ini dua. Wala fi lailin. Wala fi ma'in raqidin wa jarin lailan. Itu. Kalau yang pertama kedua ini siang. Kalau ini mutlakon. Apa arti mutlakon di sini? Tidak boleh kencing atau qadaul hajah di makrokid atau jari pada malam hari. Mutlakon. Apa dia banyak, dia sedikit, dia kayak laut, nggak peduli. Yang penting jangan malam. Jadi 1, 2 ini di siang. Kalau siang ini hukumnya yang kedua ini. Tapi yang ketiga ini khusus malam. Malam ini nggak ngelihat banyak, nggak ngelihat sedikit, enggak. Ya, kenapa malam ini dimakruhkan? Karena kalau malam air itu jadi makwal jin, tempatnya jin. Kata fuqaha, li'anna ma fil laili huwa makwal jin, tempatnya jin. Ya, jadi kalau malam-malam kalau mau qadaul hajah jangan di makrokid atau majari. Ya di hammam enggak apa-apa kayak gitu. Ya, gitu. Wala fi hijrin wa sarobin. Jangan kencing atau qadaul hajah di hijrin. Apa artinya ini? Asab bu al-mustaqim. Apa? Lubang kecil. Lubang kecil di tanah. Ya. Wasarobin ini apa? Asabbu lubang al-mustatil yang panjang. Jadi jangan kalau di tanah ada lubang-lubang itu dimakruhkan. Antum kencing di situ, ya. Kok BAB di situ itu dimakruhkan. Kenapa? Kan di dalamnya ada hayawan dhaif. Ada hewan di dalamnya. Karena nggak mungkin itu lubang ada sendiri. Pasti ada hewan di dalamnya, maka dimakruhkan wala fi hijrin wa sanobin. Apa hijrin itu? Sakbul mustadil. Ini lubang yang bulat di tanah. Yang mustatil itu yang panjang. Ada lubangnya. Ya. Sarobin itu? Sarobin. Asakbu al mustatil. Yang panjang, yang tawil. Kalau ini yang bulat, Mustadil. ya. Hijrin. Iya. Nah, itu dimakruhkan. Yang kelima, wala fi mahabi waktu hubu bi. Apa artinya? Kosong. Padangin.
dimakruhkan ini ya ketika ini bukan di hammam nih, tapi di gurun pasir nih. Badai ya. Badai. Ya, misalkan lagi kencing atau lagi qadaul hajah ada angin. Itu makruh. Kenapa? Itu bisa jadi baunya bisa mengganggu orang, kena baju. Ya, paham? Ini berlakunya pas zaman dulu di gurun pasir gitu ya. Gitu. Wala fi mahabin. Mahabireh. Jangan qadaul hajah ketika ada angin gede. Ya, takutnya apa? Ke bawah tuh kena baju najis, ya, atau baunya itu ke tempat orang lain. Makanya dimakruhkan. Yang keenam, wala fi tariqin ila mamluk. Yang keenam, jangan di jalan orang biasa. Ya, jangan di jalan orang biasa jalan. Kecuali jalan itu mamluk, punya ente sendiri. Ya. Gitu. Kalau misalkan ente BAB atau baul di jalan orang biasa lewat dan bukan punya kita, hukumnya haram. Ya. Yang pertama apa? Yukdi yang jalan. Yang kedua itu bukan tanah kita. Walaupun itu jalan tapi punya tanah kita, silahkan baul di situ. Silahkan berdoa aja di situ. Karena itu punya kita. Yang ketujuh, mana sih yang ini? Gus, yang baru ada nggak? Belum ada, belum dibawa ternyata. Yang bawah. Yang belas. Tapi ini ada ini, ada yang haram, ada yang makruh gimana? Ada. Oh, Enggak. Yang ini haram ini kalau di jalan yang bukan punya dia sendiri. Kalau yang poin-poin sebelumnya Makruh. Makruh semua. Makruh. Ya. Yang ini mana nih? Oh, balik. Ya, ini fi mana? Wala fi mahabbillah. Ya, yang bagus nih. Yang ketujuh, ini kemarin nih pakai ini. Ya. berbeli. An la yatakallam hala khurujil kharij. Ya, jangan ngomong ketika pas keluarnya. Ya. Udah satu. Udah, enggak apa-apa. Yang kedelapan, Allah yastanji bilma. Allah yastanji bilma fi mahalli qadail hajah. Apa maknanya? Jangan istinja pakai air yang ada di tempat qadaul hajah. Air Anunya itu. iya. Air Pakai nah, misalkan sadam nih. Qadaul hajah atau baul di Maroki. Di situ baulnya pakai itu istinja. Nah, jangan. sadam. Nah, cari air yang lain. Kebiasaan. Layan itu kan. Yang kesembilan, Allah fi mahallin li tahaddus bihi annas. Ya, li tahaddus bihi annas mubahan. Awas, jangan kencing
atau qadaul hajah di tempat orang biasa ngobrol. Tapi tahadusnya yang mubah. Oh, Paham ya? Tapi tahadusnya obrolannya yang mubah. Wa amma at-tahadus al-haram, apa contohnya? Kayak riba, kayak namimah gitu ya. Maka fala yukro, enggak makruh, silahkan cari tempat yang tempat riba, kencing di situ, itu enggak makruh ya. Yang 10, wala tahta hukum ngerokok di WC itu ya. apa? Wala tahta sajaratin musmiroh ya. Jangan kencing atau qadaul hajah di bawah pohon yang berbuah, walaupun sedang nggak ada buahnya. Ya, jadi bukan pas ada buahnya, walaupun nggak ada buahnya. Gitu. Walau fi ghairi waqti asaman. Ya, jangan di bawah pohon yang berbuah walaupun waktu itu nggak ada buahnya. Takutnya apa? Itu kencing kita masuk ke dalam tanah. Kemudian tumbuh buah. Terus tuh di apa sama bawahnya itu diserap kan? Langsung ke buah-buahnya. Gitu ya. Dari pupuk. 11, Allah yastakbil kiblah au yastakbiloha. Yastakbil ini berarti adanya di baul. Paham? Ya, yastakbil itu di baulnya. Kalau yastakbil yastakbiluha itu fi ghaib. Ini kencing, ini pas BAB. Jadi al-ibrahnya kencing itu menghadap, paham? Tapi kalau pas BAB kayak gini, membelakanginya. Makanya bukan yastakbil apa? Yastakbil. Jadi pas kencing jangan menghadap kiblat. Tapi pas BAB jangan membelakangi kiblat. Paham? Nah, tapi yang ini hukumnya kalau misalkan kayak ini ya, kalau di hamam hukumnya makruh. Ya, ada hadil soalnya. Ya. Tapi kalau misalkan ghairul hamam sokro misalkan ya, kayak gurun pasir hukumnya ya. Wa sunnah fil bina ila mustaqbilan aw mudbiran wa haramuhu fil fala. Disunahkan fil bina di dalam bangun la mustaqbilan, jangan menghadap wala mustadbiro wa haramuhu fil fala. Dan mereka mengharamkan fil fala. Apa fala itu? Tempat terbuka. Paham? Jadi al-ibrahnya itu berbaul istiqbal. Kalau dia istighfar juga Enggak apa-apa. Ya, jadi al-ibrah itu pas baul itu istiqbalnya. Ya. Kalau pas goib itu istiqbalnya. Kalau di hamam itu makruh hukumnya karena masih ada hail. Ada dobit hailnya nggak sih? Ada. Nanti kita di mukadimah domi. Ya. Nah, yang bukan di hamam kayak sokro tempat terbuka itu hukumnya haram. Betul. Yang ke-12, Allah
yastaqbil asam wal qamar. Jangan menghadap matahari atau bulan. Ta'ziman, kita menghormatinya. Makruh hukumnya. Jangan. Allah yanzura ila farjihi wa kharijihi. Hukumnya makruh, jangan melihat farjnya, jangan melihat kemaluannya, jangan melihat kharijnya. Ya, jangan melihat air kencingnya atau BAB yang dilihat. Yang keempat belas, Allah yanzura ila sama. Jangan melihat ke langit, makruh hukumnya. Ya, jangan melihat ke sama. 15, Allah yaltafit shimalan aw yaminan abasan. Jangan apa? Nengok-nengok sia-sia. Jadi nggak ada apa-apa, ente gini-gini. Sia-sia artinya. Nggak ada hajat. Hukumnya makruh. 16, Allah yakula wala yasroba wala yastah. Boleh nggak rokok basah? Boleh nggak rokok? Babil aula. Ya, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh sambil bersiwak. Sambil main Magic Chess boleh nggak? Main gacha. Main gacha. Cari inspirasi, boleh nggak? Yang 17, wala yabzak wala yatamakhab. Apa artinya? Jangan meludah, jangan membuang ingus pas kedua haji. Makruh. 17, wala yutilu yutilul qumud bila hajat. Jangan memperlama. Ya kalau nggak ada hajat. Apa? Temenan aja. Teman apa ente? Bener nih, teman ente. Kadang dapat motivasi dari Motivasi. inspirasi Asli di kan? iya. Itu kayaknya Ya, cukup yang kuat tuh. yang mana Dapat Iya, inspirasi dikasih sama inspirasi sama setan di WC tuh. Nah, ini. Itu hajat atau enggak? Kalau misalkan dia Hajat, lama hajat. pada hajat, berarti nggak makruh. Tapi kalau main game di situ sampai satu itu, ya makruh. Nah, satu game berapa? Kenji? Gimana sih? Kiro atau doa indah khuruji. Udah, itu ya. Banyak nggak? Banyak, adab-adabnya. Ya, yastak siwak. Nah, itu adab qadaul hajat. Ini enggak keluar semua dapat ini. keluar. Insyaallah. Bisa 19 ya. Apa ya bisa apa sih? Ludah. Ya, Rizal. Wala yatamakhot, jangan membuang ingus.
Kalau main HP dikiaskan ke mana coba main HP? Pada Util. Util dikiaskan ke situ. Util. Kalau rokok, Ini ya Util pohon. Ala yang ya, mula. Oleh-oleh. Ya sudah. Orang minumnya. Dudukan tuh. Oh. Kan konsumsi. nggak tahu sih bang nggak ngerokok. Tapi kalau Biasa. rolling biasanya nggak bisa nafas. Boleh kan? Jadi Emang kagak pernah. ya. Apa itu? Wala pijat murid. wala ya tamak. Pokoknya di hammam itu ya secepat mungkin lah. Ya, jangan aneh-aneh. Wala ya menjongkok. Jangan ngomong yang gak jelas, ya makruh. Jangan ngeliat ke atas, jangan makruh. Mungkin yang kesama itu yang di luar bangunan mungkin. Yang di burul. Ya. Allah yang dulu ila sama. Jangan melihat ke langit. Ini bukan di hamam kan? Yang mana? Ada WC Ini dalam. istinja kan? Istinja. Ketika istinja bukan di hamam. Iya istinja. Di hamam dan atapnya. Kan di hamam siapa tahu kan dia cuma berdiam diri di hamam gitu. Ya. Itu menyebabkan aula dong. Iya. Lagi mandi misalnya. Mandi. Istinja aja yang ada hajat nggak boleh lama-lama. Gimana yang lama di hamam? Nyanyi dulu gitu. Nah, itu adab-adabnya. Jangan meludah. Ya, Nyanyi gimana tuh? apa? Nggak boleh. Nyanyi di hamam. Nyanyi hajah kayaknya. Itu masuk hajah enggak? Kan sedang membersihkan diri bukan sedang ini loh. Tadi ya start dulu Syamsul Qamar arahnya ke menghadap kemana? Menghadap di mana Allah mataharinya? Nggak jadi Ya, pokoknya menghadap sama komarin dilihat di mana. Misalkan lagi pagi hari di sebelah mana? Sebelah timur, berarti jangan. Takdiman lahu. Dari mana dari mana? Saya sibuk gitu. Seimbang Mas Abiyo. Ini Mas Abiyo. Kita ngebahas tentang adab-adab qadaul hajah. Oh. Ya, itu. Udah paham ya? Yang mana? Ya, baca doa ketika keluar hamam. Maksudnya disuruh. Sunnah. Iya, sunnah kan baca doa keluar hamam. Qiraatul doa Ya. makruh semua kecuali yang Ada dua haram. Vitorik. Yang haram itu fitolikin belum mamluk. Senang. Benar. Ya. Kalau misalkan itu dia misalkan dia kencing yang biasanya nih kencing itu di jalan orang biasa, orang umum kayak Abiu dia langsung kencing di situ kebelet kan tengah jalan atau di pohon nggak Abiu di mana di hutan gitu kan itu hukumnya makruh Abiu kecuali itu jalan punya ente makruh kalau itu jalan punya ente itu nggak makruh mubah kalau misalnya bukan punya ente itu haram. Kalau punya orang Haram. Kenapa? Karena ente yukdi yang jalan, mengganggu orang yang jalan. Ya. Dan yang kedua, itu bukan milik ente, milik orang umum kan? Milik umum itu bukan milik ente. Itu diharamkan. Kalau misalnya jalan biasanya jalan punya sendiri gitu. Enggak apa-apa silahkan mau dulu di situ. Tapi di dinas juga. Apa? Yudi orang dinas Ya, kan mamluk tapi ya, tapi dia punya sendiri. sendiri. Itu meludah ya bisa kok. Ya, ya bisa. Ya, jangan meludah, jangan membuang ingus. Yang haramkan lagi ketika menghadap kiblat pas kencing atau membelakanginya pas BAB. Ya, kalau di hamam itu makruh. Kalau di luar hamam itu haram. Kata dulu itu kebanyakan di gurun pasir. Jangan salto ini. Jangan di tempat yang tempatnya ditahadus bihi. Di tempat orang yang ngobrol. Tapi yang jadi obrolan itu mubah. Hukumnya makruh. Kalau mubah. Nah, tidak. Dilihat bukan hukum mubahnya, lihat yang diobrolkannya mubah atau enggak. Kalau tempat ini tempat orang ngobrolnya yang haram, maka enggak makruh. Gimana cara kita tahu? Gampang. ya dengerin. Oh, rumah ini tempat orang ribah nih. Nanti kan enggak mubah. Nah, rumah Abio nih tiba-tiba ada kencing aja tuh sana tuh.
Paham ya? Kalau misalnya tangan pasti punya kita bebas kan baju. Apa? Ada tangan Hah? punya kita. Bebas, silakan. Ngapain? Mereka mau berak sama kita. Eka itu punya siapa tetangganya? Iya, nggak bisa. Nggak apa-apa Eka di sana. Kalau mau tangan-tangan bermain gitu. Gila sih sana berarti. Ustaz, Ana pernah dengar katanya nggak boleh di tulang hewan. Di tulang hewan Makanan jin. Iya. bisa jadi. Tulang hewan itu makanan jin. Dulu kan makannya makan kambing, unta kan gede-gede tulangnya. Dari pertama. Dibuang jadi makanan jin. Yang sama kayak tadi, jangan istinja di makrokid malam-malam tadi. Ya, makrokid atau jari malam-malam. Mau dia banyak, mau dia sedikit, itu makruh. Kenapa? Tempatnya jin. Oh. Ini jinnya balas dendam. Sekarang kita ke wudhu. Ya, wudhu ini penting. Anu masih di ini Ustaz, di istinja belajar. Apa? Yang kemarin yang di takrirat. Yang takil wa yatakotok. Iya. Nanti itu panjang. Ya, panjang itu. Kalau dia intako, kalau dia layan takil. Sekarang kita ke wudhu. Tuh kan kita tahu kan. Dia umar Ada beberapa hajat. Apa? kemarin. Dia umar al-Rasul marah. Ayam setiap mashat, setiap batu itu yaum mahal Mengusap seluruh. seluruhnya. Apa tuh yaum? Menyeluruh. Kan gini kemarin. Ya, Oh iya, caranya tuh. nih. Ya, ini sofha. Ayaum al-mashad kula mana? Sekali kan? Sekali. Ini yaum. Sekali yaum enggak? Yaum. Yang kedua yaum. Yang ketiga yaum udah beres. Anin kial mahal bedanya. Ayun kir membersihkan. Yaum itu belum tentu yunki. Yaum kayak gini belum tentu bersih. Makanya harus yakin. Ketika udah yaum, nih mahalnya ini bersih apa enggak? Makanya disunahkan ketika udah gini dilihat dulu batunya. Napo kan Nah, itu kan hilang, bersih. Kalau yaum itu fokus ke kaifiahnya yaum. Kalau nako itu ke hasilnya. Paham? Kalau ayyaum mahal itu kaifiahnya sekali mashah, sekali usapan itu menyeluruh. Tapi kalau nako hasilnya, hasil dari sekali itu harus nako bersih. Makanya disunahkan ketika habis mengusap dilihat dulu supaya kita yakin udah yunkiul mahal. Paham? Yang belum apa di sholat? Sudah semua? Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama di maqasidut thaharah. Ya, wudu itu dari maqasidut. Yang pertama wudu, yang kedua ghusl, yang ketiga tayamum, yang keempat najasa. Itu maqasidut thaharah. Yang pertama kita masuk ke wudu. Itu maqasidut yang pertama. Wudu itu disyariatkan pada tahun sama. Wudu itu disyariatkan untuk umat Nabi itu pas malam Isra Mi'raj. Ketika sholat difardukan dan wuduknya juga difardukan buat umatnya. Include. Sholat dengan wudunya. Include. Walaupun tapi Nabi wudhu di mana? apanya? Isra Mi'raj itu. Allah alam. Nah, tahu. Ya. Harus tahu. Tapi wudhu itu termasuk syariat man qoblana. Ya. Wudhu itu juga udah ada pada umat-umat sebelumnya. Apa kata Nabi?
hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya qabli. Kata Nabi, ini wudhu saya dan wudhu para nabi sebelum saya. Makanya di umat Nabi dipadukan ketika malam Isra Mi'raj dengan sholatnya. Tapi wudhu itu pas zaman dulu itu udah ada, gitu ya. Dan yang kita bahas di wudhu itu yang pertama ta'rifu wudhu, yang kedua furuduhu, yang ketiga surutuhu, ya. Yang keempat sunanuhu, yang kelima makruhatuhu, yang keenam mubtilatuhu, yang ketujuh al-mashu ala. Ini pembahasan di wudhu, takrifnya, furudnya, surutnya, sunahnya, makruhatnya, mubtilatuhnya yang membatalkan wudhu, dan al-mashu ala khuffain. Ini pembahasan kita di wudhu. Ta'rifu, furuduhu, surutuhu, sunanuhu, makruhatuhu, mubtilatuhu, al-mashu ala khuffain. Ini pembahasan kita di wudhu. Semua kitab kayak gini pembahasannya. Ada di kitab lain itu memasukkan al-mashu ala khuffain itu setelah tayamum. Kenapa? Sama-sama diusap. Itu. Maka ditaruhnya setelah tayamum karena sama-sama diusap katanya. Tapi bedanya yang tayamum itu pakai debu, ya. Kalau masuk pakai air. Gitu. Abil, mantan Sapina Abil. Dulu Abil. Apa ayo Abil? Aduh, belum apa lagi. Lu? Kenapa? Belum. Siapa yang apa? Urut ya. Iya, dulu apa? Nanti apa? Adin apa? Terus dia belum apa? Gimana? Harus ingatkan lagi kan. Dulu kita dong. Ini ya. Ania, bos lu aja nah. Ini ya anak kasih. Furuduhun niyatu wabsil wajhaka wa ghuslu kalyadaini ma'mifatika wa mashu ba'di ra'sin wabsil wa'um ijlaika thumma tatib wa'um. Apa? Itu terus. Nah, Stuck di emak sama Nagasa. yang apa? Jadi فروض الوضوء ستة. مم. الأول النية، الثاني غسل الوجه، الثالث غسل اليدين مع المرفقين، الرابع مسح شيء من الرأس، الخامس غسل الرجلين مع الكعبين، السادس الترتيب. asadis at-tartib disebutkan 6 ya. 4 itu dari Al-Qur'an dalilnya. Ghusl wajah, yadain, masuk atas sama rijal itu dari Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Itu dari 4. Paham ya? Kalau niat itu bukan dari Al-Qur'an, dari hadis. Innamal a'malu binniyat. Itu dalilnya. Yang tertib dari hadis juga. Ibda'u ma badallahu bihi. Itu hadis kan? Kalau Hanafi berarti ada tertibnya. Kalau Hanafi enggak ada tertib, Berarti niat langsung rukun tadi. langsung. Di Hanafi enggak ada niat. Ya, Hanafi itu enggak ada rukun niat di Hanafi. Wudunya. Kepalanya semuanya apa? Kalau Hanafi rubu. Begini. Ya rubu segini.
Kalau yang semuanya 100 perempatnya gimana? segini terserah. Di belakang aja. Iya, yang penting rubuh. Tapi kalau mazhabnya Imam Malik semuanya, Lumayan. semuanya ada pembahasannya. Apa hadis tentang tartib terus terus? Ibda'u ma bada Allahu bihi. Itu yang mana sih? Apa? Iya. Nah, itu tartib. Kalau yang sunnah innamal a'malu binniyat, itu dalilnya. Yang 4 wajah, tangan, rambut sama kaki itu dari Al-Qur'an. Ya, itu dari Syafi'i. Gitu. Sama kayak yang wawunya diangkat tuh wawnya Bisa. Ya, karena Syafi'i mengatakan waw itu wa anjulakum wamsahu, wa di sini ditartib. Waw di sini. Itu salah satu istidlalnya. Dan yang kedua dari hadis itu ibda'u ma bada Allahu bihi. Iqra, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. فصل في فروض الوضوء. فروض الوضوء 6. الفروض جمع فرض، والفرض لغة النصيب واللازم. Yang pertama kita ngebahas tentang ta'rif, ya. Ta'rif. Furudul wudu'i sittatun. Yang pertama itu fardu. Fardu lughatan apa? النصيب واللازم. Al-lazim wan nasib. Ya. Apa yang diwajibkan? Lazim. Ya. Wan nasib. Syar'an وشرعا الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ma yusabu ala fi'lihi ويعاقب على تركه. wa yu'aqabu ala فعله. tarkihi. Atau sama aja dengan Enggak ada sih. dengan wajib. Ya. Di Syafi'i fardhu sama wajib itu sama takrifnya. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Fardhu lughatan al-lazim wa nasib. Syar'an ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu mana fardhu? Ya. Dampak. Enggak kerasa udah maghrib ya? Tadi gue itu memang lewat. Iya. Jam over di bukan Jalan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya 20 lah. Oh udah 40. Siapa tahu datang. Nanti kalau kayak makanannya mas bukan itu. BSC itu Apa? gelar BSC nya tuh apa? Listrik. Ya. Ban bastor.
Bakal Parah. Wah, tadi bakar. Bachelor of Science. Nah, Bachelor of Science. Wow. Ilmu. Ilmu. Itu ini Simulasi. BIT ya. Gelarnya apa? Bachelor of Art. Soalnya lihat ini. Martial art. Kalian Ya. BA. Kalian BA. Apa? Kalau ini kalau ente SC kan? BSC. Science, ilmu. Ada SAG. SAD. UIN. SAD UIN. Pakai kaos di UIN. Sekumpulan anak ganteng. Gitu kan kata ada dari Mini. enggak itu apa? Membanggakan diri aja, sekumpulan anak ganteng. Yang UIN. Bagus UIN. Ya, bro. Sekarang takrif wudu. Islam. Al-wudu. Al-wudu lugatan yang pertama bidomil waw. Berarti al-wudu. Ya, bidomil waw. Al-wudu. Wa huwa ma'khudatun minal wada'ah. Wa huwa wahya al-husnu wal jamal. Ya, jadi al-wudu itu lugatan artinya al-husnu wal jamal, keindahan. Arti wudu itu. Maka hikmahnya apa? Membuat wajahnya jadi bercahaya, jadi indah. Makhudhu minan. Maksudatun Makhudhu. minal wada'ati. Apa makna wada'ah? Itu al-husnu wal jamal. Kalau misalkan bi fathil wawu, Tempatnya itu. apa berarti al-wadu? Ya. Bidangkan al-wudu. Kalau bi fathil berarti al-wadu. Ya, al-wadu. Apa? Ismun lilma alladhi yutawaddo bi. Jadi kalau wudu itu prosesnya, kalau wadu itu airnya disebut wadu. Ya, wudu itu kaifiahnya, air yang kita pakai namanya wadu. Bi fathil waw. Ismun lil ma'i alladhi yutawaddo bihi. Ini makna wudu. Lugatan ma'khudatun minal wada'ati wa husnul wal jamal. Wa syar'an itu dari Ini syarat wudu. ya terus Oh. وشرعا الذي يثاب على فعله ويعاقب على Nih, تركه ini. وهو jadi fard ini sama dengan wajib dan itu termasuk dari ahkam أحد الأحكام Ahkam apa? السبعة. taklifiyah yang di usul fiqh. Ya, fardun itu atau wajib termasuk dari ahkam taklifiyah, wajib, sunnah, ya, makruh, mubah. Ya. Ikrar dari. وهو أحد الأحكام الشرعية السبعة. Nah, wahiyya min ahadil ahkam syar'iyyah atau taklifiyah sama aja. Terus, ثانيها المندوب nah, yang kedua ini kita ngebahas tentang hukum syar'iyyah ini. Ikrar. وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. Ya, terus. ثالثها المحرم وهو ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله. Ya. رابعها المكروه وهو ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. Jadi disebutin di makruh itu ada apa? Imtithalan. Ya enggak? Di makruh ada kalimat imtithal. Apa artinya? Kita meninggalkan yang makruh ini diniatkan karena Allah, dapat pahala. Arti imtithalan itu. Ya. Imtithal amr, kita menjalankan perintah Allah. Jadi misalkan kita meninggalkan yang makruh, tapi kita tidak meniatkan karena itu
Karena Allah nggak ada pahala. Karena najis itu. Iya, ya. Imtithalan. Harus diniatkan bahwa kita meninggalkan yang makruh itu karena Allah. Yang haram juga, mana yang haram baca? ثالثها المحرم وهو ما يثاب على تركه امتثالا. Imtithalan yang haram juga. Ya, makanya pas pagi aku niat, ya Allah, ya misalkan saya meninggalkan hari ini semua yang haram karena larangan dari Allah. Itu harus setiap hari kita ulang. Tiap hari. Apa kita yakfi ya Allah seumur hidup saya. Tiap hari tajdid dunia. Tidak usah tajwid. Kayaknya puasa Tajdid. sebulan. Ya, pokoknya misalkan hari ini anak enggak gosok, kan haram tuh gosok. Tapi niatkan kita enggak gosok itu karena itu dilarang oleh Allah. Dapat pahala. Makruh, haram itu ada imtithalan, ada namanya imtithal. Kalau kita niatnya seminggu kan? Nah, seminggu. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Terus setelah subuh bangun tidur niat. Ya Allah, hari ini anak meninggalkan semua yang haram yang makruh yang ta'ala. Kalau nggak sebelum tidur berbesoknya. Apanya? Enggak bisa. Banyak syarat. Enggak bisa. Banyak banget. Ya. Disebutnya dari awal jauh. Dari ba'da fajar. Udah, laksanakan dari ba'da fajar aja. Ya. Ngapain dah Tapi pagi-pagi? kan hijriah kan mulai habis maghrib. Bisa tes terus. Bisa dong. Bisa, silakan. Antum bangun pagi ngapain biasanya? Udah. Bangun Ya, jadi ingat ya, ada imtithalan di situ. Makruh haram ada imtithal. Niatkan semuanya itu dilarang karena Allah. Jangan asal meninggalkan. Ya, ikrar. سادسها الصحيح. As-sahihu. Ya. خامسها المباح وهو ما لا يثاب على تركه ولا فعله. Nah, mubah ini dilakukan ahlan nggak apa-apa. Kayak akal, kayak tidur, kayak minum itu mubah. Ente makan silahkan. Ente enggak pun enggak dosa. Tapi yang mubah itu bisa dapat pahala. Pas kapan? Diniatkan untuk taat kepada Allah. Misalkan tidur siang diniatkan untuk tahajud malam. Tidurnya walaupun mubah dapat pahala. Walaupun malamnya enggak tahajud. Kalau dia lupa niat. Apanya? Enggak dapat. Berarti enggak dapat. Makanya niat dulu. Ya. Terus misalkan ini makan siang banyak. Makan siang banyak dengan niat apa? Supaya kuat ibadah. Itu makan dapat pahala. Pokoknya semua yang mubah-mubah antum niatkan buat taat kepada Allah dapat pahala. Berarti kalau kita niat makan ibadah, terus kan habis makan ngantuk, Hmm. tidurnya ibadah juga. Tidurnya ibadah. Sholat dulu. Kalau dulu. Kayak tadi siang tidur, siang tidur dengan niat tahajud. Paham? Oke, jam 2 anak mau tidur lah. Supaya malam tahajud ya. Dapat tuh dapat. Tidur siang dapat pahala. Setelah habis sholat asar nanti. Ini asal 14. Ya, tidur siang tuh pahala. Nanti malam tahajud enggaknya itu nanti. Yang penting kita udah niatin buat Dapat tahajud. pahala niat. Pahala niatnya aja. Kayak makan, niatkan. Anak pagi ini sarapan dengan niat kuat buat ngaji ke madarik misalkan. Dapat pahala. Siang tadi makan buat kerumil koli ngaji, pahala. Tadi Abiu lagi pelantikan capek. Kesini pahala. Itu ya. Tadi saya niat ke ini ibadah. Oh, iya. Pelantikan. Masya Allah. Gitu. Ya, jadi yang mubah itu bisa jadi pahala. Diniatkan karena ketaatan untuk Allah. Iqra. سادسها الصحيح Nah, yang keenam itu sahih. وهو في العبادة ما وقع كافيا في سقوط القضاء Ya. وفي عقود المعاملة ما ثبت على موجب الشرع. Jadi sahih itu di dalam kitab ibadat itu yang sesuai dengan rukun dan syarat, namanya sahih. Kalau muamalah itu ada dampaknya kayak wajib usul fiqh, ya. Mata rotabat alaihi atharul akad. Kalau baik kita memiliki barangnya, namanya sahih di muamalah.
ada juga yang masukin sahih sama batil di ahkam Iya. wadiyah. Hmm. Sabi meningkat. Sabi udah meningkat sekarang. maklumat sabiko. Tanya apa sebenarnya Sabi kau? Hai kau ini. سابعه الباطل ويرادفه الفاسد في الأصح. Dan yang ketujuh itu batil, sama aja kayak fasid. Apa artinya? Batal atau rusak. Ya, di kita Syafi'i sama maknanya. Apa maknanya? Batil. Ikra. وهو في العبادة ما لم يسقط القضاء وفي عقود المعاملة ما خالف الشرع. Di bab ibadat, di kitab toharo, saum, zakat, puasa, apa arti batil di sini? Malam yusqitil qada, yang tidak menjatuhkan hukum qada. Jadi dari yang batil ini dia harus qada artinya. Ya, yang fasid ini dia harus qada. Yang sahih itu apa? Ma yusqitul qada, yang sahih. Tidak wajib qada. Pada sahih itu salat ya, kalau ada arkanya, ada syurutnya itu sahih. Berarti enggak harus mengqada. Tapi kalau misalkan yang batil fasid, yang enggak ada rukun, enggak ada syaratnya, enggak terpenuhi, itu batil. Malam yusqitil qada, yang tidak menggugurkan qada. Ya, itu mana lam yusqitul qada itu yang tidak menggugurkan qada. Kalau yusqitul qada yang menggugurkan Sahih. qada, sahih. Kebalikannya batil. Batil. Ya, ikrar. والوضوء لغة اسم لغسل بعض الأعضاء مأخوذ من الوضاء. Al-wudu makhudun minal wado'a. Apa? وهي الحسن والجمال. Wahiyal husnu wal jamal, keindahan, kebaikan. Makanya kalau wudu bakal ada cahaya kebaikan dari wajahnya. Ya, Gimana kita bisa melihat wajah kebaikan? la ya'riful wali ilal wali. La ya'riful wali ilal tidak akan tahu ini rajin ibadah kecuali orang yang rajin Ibadah. ibadah. Itu kaidahnya bius. Yang banyak maksiat enggak bisa tahu. Makanya antum lihat burung mulut. Anak lihat buruk rupa gitu. Nah, berarti emang di pantai. Makanya perbaiki diri sendiri. Kalau kita udah wudunya benar, pasti kita bisa nilai. Oh, ini orang rajin sholat nih. Yang itu bisa nilai. Ada juga mukanya polos kan. Terus Tapi akhlaknya kayak kayak anak sekarang nih ya, anak nggak bisa nilai ente yuk. Ya, kayak anak sekarang nih, anak nggak bisa nilai ente yuk. layak keluar Paham? Jadi harus nual beragama. Ya, keindahan dan kebaikan itu dari wudu. Nah, yang salah وشرعا الاسم لغسل أعضاء مخصوصة. ismu لغسل أعضاء مخصوصة ligosli akdoin maksus مخصوصة terus بنية مخصوصة. biniyatin maksusotin terus Udah. masih gitu dong. Iya, gitu dong. Sama ala wajhin maksus. Ya, takrifnya ismun ligosli a'dha'in maksusa. Jadi wudu itu ya sebuah nama untuk mencuci anggota badan yang khusus. Apa aja? Wajah, terus yaden, terus ro'os, jijik. Ya, makanya namanya maksus, kan dikhususkan, enggak semua dicuci, tapi maksus. Ya, biniyatin maksud susu, ada niatnya. Nawa itu wudu'a lirofil asgoli, ada niatnya. Kalau enggak niat, enggak sah wudu'nya. Ala wajhin ini tartib maknanya. Wajhin maksud maknanya tartib. Niat dulu dari muka, terus tangan, namanya wajhin maksus. Ada ketentuan yang khusus, jadi enggak asal. Ya, jadi ini ismun ligosli a'dha'in maksusatin biniyatin maksusatin ala wajhin maksus. Mana a'dha' itu wajah, tangan, ro'os, rijlain. Biniyat itu niatul wudu. Niatul wudu. Ala wajhin maksus itu tartib.
ada urutannya, jangan asal. Kalau nggak tertib berarti nggak sah. Walaupun lupa. Ya, kayak Abi lupa tangan langsung kaki. Ya, nggak sah itu. Itu wal ma'na anna al-furuḍa ay al-arkana ini dia. Al-furudu ay al-arkana. Kalau di sini sebutkan ay. Iya sama dong tadi. Ya. Kalau di kitab disebut ay. Ay itu di tafsir. Kalau di nahwu, ay itu Tafsir. atau lil bayan. Di tafsir atau lil bayan. Al-furudu ay al-arkana. Berarti sama dong maknanya. Ikra. wal ma'na anna al-furuḍa ay al-arkana allati la tatahaqqaqu mahiyatul wudu'i illa biha sittatun فالمراد بالفرض هنا خصوص الركن الأول النية Khusus rukni. Apa perbedaan rukun sama rukun? Si Fatah nih suruh bahas kan? Fatah apa bedanya rukun sama fardu? Kalau fard itu an yatakhalal bihi. Biar apa ini? Biar apa ini? Allah ya tahu. Maksudnya bihi ini tergantung dari apa namanya kegiatan seperti itu, Kegiatan. entah sholat atau wudhu. Coba Pak Rosindo coba kayak gimana? Kalau itu apa? Rukun Oke. itu apa? Kalau fard itu misalnya wudhu nih, kan an yatakhalal bihi itu misalnya kita wudhu kumur-kumur sama basuh muka, kemudian kita ada mualah di situ, mualah selama 1 jam entah ngapain, kemudian nanti setelah 1 jam kita lanjutkan Apa mana mualah? mualah tuh jeda. Malah tuh langsung. Malah tuh malah bersambung. Oh berarti kebalikannya. Kebalikan apa? Nah, ini bilang Kebalikan apa dulu? boleh ada jeda antara rukun satu ke rukun dua gitu. Ya itu nggak mualah begitu. Nih. Nah, ini buat Pak Ida. Ini bahkan udah kasih. Udah kemarin anu kasih. Ya, Eta halal itu benar tuh. Ya ini tuh Eta halal tidak. kalau fardun Silakan. ya juzu ay yatakhallalahu Ringkasan di doks. syai'un. Fardun itu boleh diselingi dengan yang lain. Namanya fardun. Kalau ruknun yang akan la ya juzu ay yatakhallalahu syai'un. Ya, kalau fardun itu dibolehkan untuk diselingi sesuatu di antaranya. Tapi kalau rukun itu nggak boleh diselingi. Kita ambil contoh. Di wudhu itu furudul wudhu'i. Tapi di sholat itu arkanus sholat. Ya kan? Kalau di wudhu itu furudul wudhu'i. Kalau di sholat arkanus sholat. Kenapa di wudhu enggak arkanul wudhu? Kenapa di sholat enggak furudus sholat? Ya enggak? Kenapa? Karena di sholat itu kenapa pakai arkan? Karena enggak boleh diselingi di antara rukun. Misalkan rukun sholat apa? Ruku, i'tidal, sujud. Ya. Itu di sini antara 3 ruku, i'tidal, sujud ini enggak boleh diselingi sesuatu. Walaupun 2 detik, walaupun 3 detik. Ya, misalkan ruku dipanggil sama teman. Ente ke kanan dulu, udah batal sholatnya. Enggak bisa ngelanjutin, namanya rukun. Tidak bisa di ayatakhallalahu diselingi oleh sesuatu. Harus mualah. Berkelanjutan, itu rukun. Kayak sholat itu pakai arkan. Kenapa? Karena enggak boleh terpotong. Rukunnya harus nyambung semuanya. Makanya pakai arkan. Kalau di kayak wudhu, furudul wudhu'i itu boleh dipotong tengah-tengahnya. Abi jam 1 wudhu cuci muka.
Ya, dipanggil HPMI lapar, sibuk banget Abiu. Sibuk Abiu. Ya, Sampai zuhur. iya, jam 1 nih, Abi bangun tidur, ya kan? Jam 1 ke hamam, wudhu, baru cuci muka, ada telepon, langsung Abi sini kumpul, sini, langsung dia ngumpul, wudhu cuma sampai muka, belum sholat, ya enggak, udah, lari ke HPMI, Abi, pas kumpul dia ingat, waduh anak belum sholat nih, kata Abi, ya kan? Dia ingat anak belum megang cewek, Abi belum Megang cewek ngapain ya? Sering berarti. maksudnya Abi ini belum sama sekali belum ada yang membatalkan wudhunya. Belum tentu. Ya dari rumah ke sekre itu nggak ada yang membatalkan. Nah pas di sekre Abi mau wudhu maka boleh langsung ke tangan. Namanya furud. Boleh diselingi oleh yang walaupun sampai tadi malam. Oh sampai malam. Silahkan. Yang penting nggak ada yang membatalkan itu, Bapak. Ya. Sampai besok. Ya sholat berarti. Ya sholat. Besok sholat. Makanya layak libur hari ya. Tenang aja dia. Ya. Biar tahu ya apa jadi rukun ya. Kalau rukun itu nggak bisa diselingi. Makanya di sholat itu pakainya arkanu sholat. Nggak bisa Abi ruku di rumah, sujud di CKP. Nggak bisa Abi. Ya, makanya di sholat pakai arkanu sholat. Nggak bisa diselingi. Kalau ada selingan, udah dia kalau di wudhu, makanya pakai fardhu wudhu boleh diselingi. Abi ya. So, ada arkan, ada faraid. Kalau di fardhu qadim itu faraid. Kok beda? Apa? Masing-masing. Iya sih. Coba di puasa coba. Yang pertama itu niat rukunnya. Yang kedua al-imsak. Ya kan? Ini niat sama al-imsak itu nggak harus rukun. Boleh furud juga. Oh. Paham? Karena boleh niatnya malam, imsaknya kan siang. Paham? Ini bedanya rukun sama orang. Makanya di wudhu pakai furudul wudhu, bukan arkanul wudhu. Di sholat pakai arkanul sholat, bukan furudul sholat. Iqra. Al-awwalu an-niyatu. Al-awalu an-niyat. Rukun yang pertama itu an-niyat. Dari mana? Dari hadis innamal a'malu binniyat. Itu ya. Awalul niat. Abiu, emang nggak punya kitab Abiu? Belum ada. Belum ada, kenapa belum ada? Baru masih sibuk. Dunia nih. Bawa. Percuma ente pas meninggal juga dapat bawa ke temen deh. Tanya malaikat. Makan dibawain ya. Abiu, man robuka gitu kan. Lolos. Man imamuka. Apa jawabnya? Agak. Imam. Yang pertama itu tentang an-niyat. Apa makna niat? An-niyat lugotan Al-qasdu. mutlaqul qasd. Jadi maksud. Jadi semua maksud itu disebut niat. Ya, lugotan. Itu. Abiu itu bermaksud ini, berarti abiu niat namanya. Ya, maka niat itu lugotan mutlaqul qasd. Jadi semua qasd itu namanya niat. Nih. Salam. Apa salam? Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Qasdu syai'in muqtarinan bifi'lihi. Awas ya, muqtarinan. Antum harus fokus ke sini. Ke muqtarinan ini. Nih. Qasdu syai'in muqtarinan bifi'lihi. Maksud sesuatu yang berbarengan dengan perbuatan yang namanya niat. Makanya pas mandi itu niatnya pas mau mandi. Pas wudhu niatnya pas mau wudhu. Namanya muqtarinan.
berbarengan dengan fiilnya. Ya, kharaja bihi al-qasdu lam yaktarib bi fi'li. Apa namanya? Azm. Ya, niat itu muqtarinan bi fi'li. Tapi kalau azm dia niat tapi enggak bareng dengan perbuatannya. Namanya azm. Kayak contoh yang gini. Kayak tadi, kita pas adzan maghrib ya masih ngaji, enggak langsung sholat. Tapi anak di hati, anak langsung azm bahwa anak selesai ini mau sholat. Ya enggak? Anak udah azm tapi enggak bareng dengan sholat maghrib. Namanya azm. Bukan niat. Ya, kata Abi diajak sama anak, Abi yuk kita ngaji yuk. Ih bang, nggak bisa, jam 9 malam anak ada kumpul di kafe. Kenal lagi. Namanya itu azm. Karena anak ngajarnya jam 8. Abi jam 8 kita ngaji yuk pikir. Kata Abi waduh bang nggak bisa, jam 9 anak ada kumpul duniawi. Ya, itu namanya azm karena dia niat enggak muqtarinan bi fi'li. Berpahala. Apanya? Kalau duniawi enggak ada itu. Diniatkan kepada Allah. Ya, paham ya? Mana niat sama azm ya bedanya ya? Itu. Insyaallah. Hadi haqiqatuha wa Nah, amma hukmuha. ini haqiqatun. Nih, anak punya 2 bait yang mencakup semua tentang niat. Apa? Tahu? Hakikatun. Langsung haqiqatun. Haqiqatun. Sab'un syara'ita atat sab'un syara'ita atat finia Takti liman faza biha wala wasan. Nah bagus, ayo apa yang pertama? Hakikatun. Hakikatun, terus hukmun mahalun wa zaman. Terus Kaifiyatun. kaifiyatun Syartun. syartun Wa maksudun. wa maksudun. Hasan. Ini 2 bait yang ada di niat. Ya, antum hafal ini, Abi yuk jadi wali. Ya, antum 2 ini nih. Sab'u syara'ita atat fi niat. Takti liman faza biha wala wasan. Yang pertama haqiqatun, yang kedua hukmun, yang ketiga mahalun, yang keempat zaman, yang kelima kaifiyah, yang keenam syarat, yang ketujuh maksud. Sulah hasan. Hasan enggak, ini cuma buat wafi aja, buat sama dengan wasan gitu. Ya, gitu. Ini 7 pembahasan yang ada di niat. Nah, yang ini, yang niat ini ke haqiqah. Al-qasdu itu haqiqatun niat. Ya. Al-qasdu itu haqiqatun niat. Itu jadi. Sekarang kita ke hukum, ya. Hukum nih niat. Apa hukumnya? Nih. Hukmu an-niyat. Apa? Wa amma hukmuha fal wujubu ghaliban wa mahalluha al-qalb. Al-wujub ghaliban. Nah, niat itu hukumnya tapi ghaliban. Coba, anak pengen tahu kenapa disebut kitab itu ghaliban.
Karena ada yang nggak wajib. Kenapa di kita disebut al-wujub ghaliban? Kalau emang niat wujub, udah hukum niat al-wujub, beres. Paham? Tapi di kitab kenapa ada ghaliban? karena ada yang nggak wajib. Karena niat. Coba, kapan niat jadi sunnah? Kapan di masalah apa niat itu nggak wajib? Ketika duniawi saja. Selain ibadah. Selain ibadah apa contohnya? Kumpul. Hah? Duniawi. Duniawi. Mubah yang Enggak. Tidur. Satu-satunya niat yang sunnah itu ketika memandikan mayat ketika mewudukannya. Oh iya. Paham? Mayitnya, ya misalkan anak tukang mayat, anak yang memandikan mayat. Oh. Paham ya? Mayat kan sebelum dimandikan kan itu dulu, apa? Diwudukan dulu. Oh gitu. Niat wuduknya itu sunnah. Apa? Wajib, Ustaz. Niat mewudukan mayat. Niat kita yang mandi. Buat ininya. Memandikannya Niat yang memandikannya niatnya sunnah, tapi mewudukannya niatnya wajib. Wudunya yang niat kan. Coba lihat di kitabnya. Coba. Coba. di kitab takbirat ada. Tadi ada tuh. Coba. Coba. Enggak. Karena maksud dari wudhu mayit itu bukan wudhu buat ibadah, tapi ditandif aja. Yang ibadah itu apa? Yang mandikannya. Paham? Itu sambil-sambil. Coba, kayak gimana? Ya, karena kalau di mayit ya, kenapa disebut di kitab itu al-wujub ghaliban? Karena ada niat yang enggak wajib. Paham ya? Nah, mayit Memandikannya apa mewudukannya? mewudukannya. Wudu. Oke, anak sekolah yang mandiin mayit. Sebelum mandiin, anak itu mewudukan mayit. Paham ya? Mewudukan mayit. Nah, niat anak nih mewudukan mayit ini hukumnya sunnah. Karena apa? Ini wudhu ini buat mayit itu limujarrad at-tandif, untuk kebersihan. Apa yang wajibnya? Mandi itu. Coba di kitabnya kayak gimana? Kalau emang ini. Tadi kalau wudhu cuma buat ditanzif aja kita sendiri bisa. Itu Di tabarruk sunnah juga. apanya? Lihat wudhunya. Enggak sunnah, enggak ada wudhu buat tadarus. Wudhu ini memperbarui misalnya. Tas di dunia, Ah, tas di wudhu. Wah, sunnah. Sunnah kan? Sunnah. Sama deh. Tapi niatnya niat wajib. Di jenazah. Tapi bagus lah, asal deh. Di mana nyarinya? Jangan ketemu. Dia niat. Niat. Dia masalah niat. Enggak dong. Nih, Bisa masanya. Isi beliau. siapa yang isi? Nih, Ana baca di kitab Boyatul Munah. Di kitab Boyatul Munah. Disebutin an-niat ghaliban. Ada nemu? Kalau ini yang di sini cuma untuk mandi doang. Untuk mandi. Ya, untuk mandi. Coba bahas Yang wudhu ya. wudhunya. Soalnya yang itu, soalnya tuh di mujarrad yang wajib itu buat mayit itu bukan wudhu. Apa? Mandinya. Antum pernah bilang apa? Apa? Perasaan antum pernah ngebahas soal itu deh. Kapan? Gak tau, aneh pernah dengar soalnya. Udah nanti ditakid aja. Besok Ya? bahasa. Udah bahas. Hukumnya niat mandiin mayit sama niat mewudukan mayit. Dia maksud Kevin. Mana yang sunnah kan sih? Mana yang sunnah, mana yang wajib? Ya, hukum niat memandikan mayit dan hukum niat mewudukan mayit. Mana yang sunnah, mana yang wajib? Hukum. Paham ya? Itu. Jadi hukum niat itu apa? Wajib, ghaliban. Kenapa ada ghaliban? Karena di sana ada niat yang Sunnah. yang sunnah. Hukum.
Ya, mewudukan itu lahir yang zaman. وزمان أول العبادة إلا الصوم وقال بعضهم الصحيح أنه فيه عزم قام مقام النية Zaman itu awalul عبادة ibadah. إلا الصوم Waktunya niat itu kapan? Awal ibadah ibadah. Pas pertama kita ibadah. Sholat di awal sholat. Saum di awal saum. Nah, yang jadi masalah di sini awalul ibadah ila إلا الصوم saum. Kapan dimulainya puasa? Hah? يدخل Turun. Tapi kapan niatnya? في الليل Malam hari. Paham? Berarti itu bukan di awal ibadah. Itu maksudnya. Ya, maksudnya kapan kita waktu buat niat itu di awal ibadah, kecuali puasa. Kenapa kecuali puasa? Karena puasa itu kapan mulainya? Ba'da fajar. Kapan niatnya? Malam hari. Berarti bukan awal ibadah. Tapi apa yang kita bisa baca di kitab? الصوم Iqra. وقال بعضهم Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama mengatakan apa? الصحيح أنه فيه عزم قام مقام النية Nah, jadi di puasa ini bukannya menjadi awal ibadah, tapi tadi masuk ke mana? Ke azam. Ahlan Mas Ali. Nah, jadi ini yang puasa ini bukan yang gak niat ya, tapi masuk ke azam. Karena malam dia niat, tapi lam yaktarin bifikri. Kapan puasanya? Pagi. Niat dia malam. Berarti namanya azam, bukan niat. Paham? Sah enggak? Sah. Sah. Kenapa? Karena dia kalau dia niatnya pas awal ibadah itu enggak sah. Takutnya dia masuk dulu fajar kan? Paham? Udah terbit. Enggak dapat tabyidun niat. Gitu. Ya. Itu وكيفيتها تختلف باختلاف المنوي wa kaifiyatuha, kaifiyah bagaimana sih kita niat itu takhtalifu باختلاف المنوي bikhtilafil منوي. manwi. Apa sih manwi? Apa artinya manwi? yang diniatkan Yang diniatkan. Jadi niatnya itu berbeda-beda masing-masing ibadah. Ya, kalau saum gimana niatnya? Kalau wudhu gimana niatnya? Ya, kalau sholat gimana niatnya? Gitu. Nah, buat sholat sama maksud, sekarang jam berapa sekarang? Udah pas berempat. Sholat maghrib. takhtalif Nanti ada yang datang ini siapa? Si Zahid, Becak. si Balkis. jadi Dan boleh lagi. Tuh, ya. Nanti syarat sama maksud karena lumayan panjang. Ya, kita lanjutkan setelah sholat. Sekarang sholat dulu, sini lagi jam 8.40. Sini lagi, ya. Siap. Telepon dulu. Siap.